Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Oke, obrolan kita, obrolan inspirasi. Kali ini saya Yasifa Aulia Azahra akan membawa Anda semua ke dalam kisah inspirasi selanjutnya, yaitu tentu dari narasumber yang sangat luar biasa dalam prestasi gemilang di bidang farmasi ini. Beliau meraih lomba PCC di 2023. Mari kita langsung saja sapa-sapa ke narasumber yang tampan di pinggir saya. Hai Kang Hari, apa kabar? Halo Teh, aku baik-baik. Oke, baik-baik saja ya. Iya. Kang Hari boleh perkenalan dulu dong sama Sobat Oke semuanya. Oke. Di Kang Hari itu siapa, nama lengkapnya, boleh dari fakultas mana, angkatan berapa, silakan. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman semuanya, halo, perkenalkan. Saya Hari Rama Ramadan, saya berasal dari Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung, angkatan 2022. Oke, angkatan 2022. Menarik banget nih Kang nih ya. Dari Fakultas MIPA ya. Iya, Dari betul. Fakultas MIPA kenapa bisa mengikuti lomba PCC sih Kang? Karena sesuai dengan bidang saya, yaitu bidang farmasi. Basicnya ya. Iya, karena prodi saya juga farmasi kan. Betul, iya. PCC ini singkatan dari apa sih Kang? PCC ini adalah Pharmaceutical Counseling Competition gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kompetensi untuk konseling tentang obat-obatan farmasi gitu, seperti Oh, itu. jadi emang berkesinambungan ya sama dari Fakultas Farmasi mungkin ya? Iya, betul. Dari Fakultas MIPA, MIPA, jurusan MIPA, ya. farmasi Iya. ya, kayak gitu. Mungkin ada gak sih Kang yang bikin hal yang menarik untuk mengikuti lomba ini? Apa dari Akang sendiri? Kalau dari saya sendiri sih yang menarik itu kan bisa menambah ilmu gitu, Iya. wawasan gitu. Selain itu juga bisa mengasah skill komunikasi saya karena lomba ini tuh langsung berhubungan langsung dengan pasien gitu. Jadi mengobrol gitu. Jadi bagaimana pasien Iya, iya, dapat iya. memahami apa yang kita sampaikan itu, kita harus memiliki skill tersebut gitu. Oke, sangat luar biasa sekali. Iya. Ini mungkin menjadi hal yang baru atau sebelumnya pernah mengikuti kompetisi seperti ini? Saya juga sebelumnya pernah mengikuti kompetisi ini sebelumnya di Universitas Jenderal Sudirman di Jawa Tengah, cuman sayangnya belum bisa mendapatkan juara gitu. Jadi hal itu juga menjadi motivasi bagi saya Oke. untuk mendapatkan prestasi selanjutnya gitu. Langsung masuk saja ke pertanyaan Kang. Menurut Akang, yang Akang ketahui mengenai kompetisi PCC ini apa sih? Jadi sesuai namanya ya, PCC itu adalah Pharmaceutical Counseling Competition Iya. atau kompetisi konseling farmasi. Dia tuh isinya adalah tentang konseling obat-obatan. Jadi kan obat-obatan itu ada informasinya seperti ada efek sampingnya, ada dosisnya, ada juga tentang indikasi dan kontraindikasi. Lalu bagaimana cara meminumnya, berapa kali dalam sehari gitu. Jadi hal tersebut itu harus kita analisis dalam lomba tersebut. Nanti kita bakal dikasih literatur buku, kita akan searching di buku tersebut, lalu kita kumpulkan informasinya, lalu nanti kita konselingkan ke pasien gitu, seperti itu. Lumayan ya. Iya, lumayan. Nah, Kang pasti dalam kompetisi ini Akang pasti dibimbing ya sama Iya. seorang dosen gitu ya. Iya. Nah, bagaimana sih peran dosen saat membimbing kompetisi Akang ini sampai meraih juara 2 ini? Ya, kebetulan kan kalau di prodi saya itu, Kaprodi saya pernah bilang, kalau mahasiswanya ikut suatu lomba itu Iya. harus bilang ke prodi, nanti biar prodi yang mencarikan dosen pembimbingnya gitu. Jadi di sini juga saya sangat berterima kasih sekali kepada prodi farmasi yang sudah memfasilitasi saya untuk mendapatkan bimbingan dari dosen tersebut. Lalu untuk peran dari dosen tersebut itu kayak memberikan materi kan, karena di lomba tersebut itu ada silabusnya atau ada materi-materi apa saja yang akan diujikan gitu. Jadi nanti kita akan lihat silabusnya apa saja dan kita akan minta dosen tersebut untuk mengajarkan kita materi tentang penyakit-penyakit tersebut. Kebetulan kalau kemarin itu di Unpad itu ada silabusnya itu ada 2. Ada tentang acne vulgaris atau penyakit dari jerawat. Lalu yang kedua ada juga dari penyakit kulit seperti itu. Oh gitu. Nah, untuk pertemuannya biasanya Akang bertemu dengan dosennya atau misalnya minta bimbingannya Nah, itu secara rutin atau seperti apa? ada sesuai dengan itu aja, sesuai dengan waktu luang aja gitu. Waktu Jadi luang. kita akan Berarti menjadwalkan. kondisional ya, Iya. sesuai waktu Akang dan dosennya mungkin Iya, ya? betul. Oke. Nah, Kang, pasti ada tantangan lah ya untuk mengikuti sebuah kompetisi yang luar biasa ini. Ya, Boleh betul. disebutin nggak sih atau diceritain sebuah tantangan yang Akang hadapi sampai Akang bisa meraih juara 2 ini? Oke. Ya. Sejujurnya ya, kalau boleh jujur aku tuh orangnya agak introvert gitu ya. Oh, Jadi iya, iya. kalau berkomunikasi langsung dengan orang lain tuh kayak susah gitu ya. Apalagi kalau baru lihat, baru kenal Iya. gitu ya. Tapi ya itu kan merupakan sebuah tantangan yang harus saya lawan gitu ya. Betul, Jadi betul. di situ saya
mengatasi hal tersebut itu dengan cara latihan terus-menerus gitu. Bukan latihan secara materi aja, tapi langsung juga dengan prakteknya. Saya langsung ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya mungkin jadi objek pasien saya gitu ya. Selain itu saya juga bisa kayak di cermin gitu, berbicara sendiri dan menyampaikan informasi yang mungkin saya juga butuhkan. pernah dengar dan pernah baca Akang katanya pernah latihan atau sering latihan di cermin karena Akang itu agak introvert katanya Iya, betul. Untuk selain dari cermin, dari teman-teman, Akang pernah nggak sih kayak latihan langsung sama dosen gitu, yang lebih challenging mungkin? Nah, itu pas akhir-akhir latihan, pas akhir-akhir mau ke hari H lombanya, saya langsung berkomunikasi langsung dengan dosennya langsung. Jadi kayak dosennya tuh biar mengevaluasi apa saja yang kurang dari saya gitu. Biasanya ada kritik saran nggak sih dari dosen, kamu kurang ini atau kamu harusnya lebih ini kayak gitu? Iya. Pasti ya? Pasti kayak misalkan ngomongnya kecepatan misalkan, atau mungkin ada informasi yang ketinggalan juga, sering kelupaan itu. Yang Gitu. jadi Cara menghadapinya tuh untuk informasi yang sering ketinggalan atau kecepatan, mungkin Akang sendiri yang menghadapi hal tersebut itu bagaimana nih Kang? Mungkin bisa bikin notes atau apa gitu biar lebih gampang buat ngapalinnya gitu. Oke, itu luar biasa sekali. Selain skill yang Akang miliki sekarang ini, ada gak sih skill lain untuk mendapatkan kompetisi ini atau bisa meraih kompetisi ini, itu apa Kang? Yang pertama kan tentunya harus ada pengetahuan yang kuat gitu tentang penyakit, dan juga yang kedua tentang skill komunikasinya yang bagus. Lalu yang ketiga mungkin motivasinya juga yang bagus gitu. Jadi kita tuh ikut ini buat apa gitu, buat meraih apa dan juga tujuannya apa gitu harus jelas gitu. Biar nanti kita tuh jadi semangat gitu kompetisinya. Luar biasa. Ngomong-ngomong tentang motivasi ini, ada gak sih yang membuat Akang memotivasi sehingga sampai saat ini, mau dari kata-katanya atau dari orangnya? Memotivasi ya. Kalau itu kan, kalau soal motivasi itu saya sebenarnya minatnya itu di bidang farmasi klinis gitu. Kebetulan cita-cita itu pengennya jadi dokter gitu. Cuman gak kesampaian, jadi ya udah saya coba di farmasi dan bidangnya di farmasi klinis tentunya, yang bisa berhubungan dengan pasien langsung gitu. Seperti itu, jadi motivasi saya ingin mengasah skill komunikasi saya dengan pasien gitu. Ada nggak sih Kang orang yang menjadi role model Akang untuk bisa seperti ini gitu? Atau dari ibu atau dari teman-teman mungkin? Role model saya mungkin dari dosen-dosen saya yang hebat-hebat gitu ya. Jadi saya sangat termotivasi dari dosen-dosen saya. Ada nggak sih kata-kata dari dosennya yang bisa membuat Akang sampai up sekarang ini? Mungkin dari dosen-dosen saya itu menegaskan bahwa untuk meraih sebuah profesi apoteker gitu ya, profesi farmasi itu tuh tidak mudah gitu. Jadi kita tuh harus semangat, harus menggali ilmu tuh dengan sangat sungguh-sungguh gitu. Jadi jangan sampai bermalas-malasan seperti itu. Kenapa Akang bisa memilih Universitas Islam Bandung ini sebagai untuk melanjutkan studi Akang di bidang farmasi ini? Karena saya kan melihat bahwasannya di Unisba itu ada nilai-nilai Islamnya gitu ya. Kalau dibandingkan dengan kampus lain itu tidak ada. Jadi sangat saya butuhkan itu, selain ilmu dunia juga sangat butuhkan ilmu akhiratnya seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi selain dari usaha, tapi kita juga harus latihan ya. Karena ini juga lumayan sekali sih Kang ya, mengenai obat-obatan. Kira-kira menurut Akang saya bisa nggak ya mengikuti kompetisi seperti itu? Bisa aja. Mungkin basic komunikasi ada sih, tapi obat-obatan saya nggak tahu. Harus belajar tentunya. Iya, betul. Oke teman-teman, ada nggak sih kan closing statement atau apa ya, kata-kata yang ingin Akang sampaikan untuk teman-teman agar bisa memotivasi yang lainnya juga? Baik teman-teman semuanya. Pada saat perkuliahan ini kan kita tidak boleh hanya untuk menuntut ilmu di kelas saja gitu. Kita harus explore keluar gitu. Jadi kita harus mengikuti lomba, harus mengikuti program-program pendidikan, lalu ada organisasi dan lain-lainnya, mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk mengupgrade diri gitu. Jadi agar bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah nantinya. Luar biasa. Jadi relasinya itu ya Kang ya? Iya, betul. Mungkin segitu saja di episode kali ini. Untuk teman-teman yang sedang berjuang, jangan lupa cari relasi sebanyak mungkin, explore diri kalian seluas mungkin agar bisa menjadi orang yang hebat di suatu hari nanti. Saya Yasifa Aulia Azahra dan tim Project lainnya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.